Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih turun hampir 1% ke angka 7.245. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih belum begitu oke, masih bergerak downtrend. Tapi ternyata Vanguard masih masuk melakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham ADMR yang hari ini ditutup naik 0,4% ke harga 1.270. Secara candle, kenaikan hari ini tidak begitu oke, sempat naik tinggi mendekati harga 1.300 tapi penutupan kembali berada di sekitar 1.270. Dan secara teknikal pun ADMR sebenarnya tren masih bergerak downtrend. Jika kita perhatikan, ada satu support di sekitar 1250 yang sempat beberapa kali menahan penurunan dari saham ADMR. Pada bulan Agustus, ADMR mengetes support 1250 berhasil bertanda rebound. Kemarin juga pada tanggal 18 November, ADMR mengetes bisa rebound, tapi bisa kita lihat sempat naik tinggi, mengetes 1350 dan mendekati garis EMA 150, ternyata ini tetap gagal break dan bisa kita lihat kembali berada di bawah 1300. Dan hari ini memang belum sempat menyentuh support 1250, ADMR mencoba untuk bangkit. Tapi ingat, walaupun hari ini naik, candlenya tidak oke. Dan keluar pemberitaan dengan judul taruhan besar di saham ADMR. Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. Salah satu firma investasi terbesar dunia yaitu The Vanguard Group belakang terpantau masuk ke emiten anak usaha dari Adaro, yaitu ADMR, dan menambah kepemilikan dengan jumlah dalam 2 kuartal terakhir. Dari data Bloomberg hari Jumat kemarin tanggal 22 November, Vanguard masuk memborong saham ADMR untuk pertama kalinya pada Juli tahun 2024 sebesar 32,65 juta lembar. Bulan berikutnya, Vanguard terus akumulasi dan bisa kita bahas lebih lanjut. Dengan jumlah kepemilikan sebanyak itu, Vanguard berada di posisi 5 teratas investor ADMR setelah Norges Bank. Selain Vanguard, ternyata dua State Street Corp juga sepanjang Oktober sampai November terengkam masih melakukan akumulasi. Adapun American Century Cost juga masih melakukan akumulasi. Dan sekarang kita lihat secara teknikal jika kita perhatikan hari ini asing masih masuk. Dalam 1 minggu terakhir asing memang terlihat mulai melakukan akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Dan menariknya jika kita lihat di sini kenaikan hari ini terpantau ada akumulasi. Walaupun memang jumlahnya tidak terlalu besar. Tapi intinya masih ada akumulasi, sehingga apabila teman-teman ingin coba entry sama ADMR, masih bisa coba pantau, tapi lebih oke apabila mau entry adalah coba tunggu kembali di sekitar 1250 untuk entry di sekitar daerah support ini dengan target swing jangka pendek di 1300 sampai 1350 untuk target berikutnya. Karena walaupun bisa bertanda rebound dari 1250, jika terpantau mencoba naik di atas kuda garis EMA yang saat ini sekitar harga 1355 sampai 1360 masih gagal, secara teknikal ADMR masih akan sideways. Sehingga masih ada potensi untuk kembali melemah ke harga 1250. Jadi lebih aman adalah swing apabila memang masih gagal break kuda garis EMA, atau hold saja itu selama harga 1250 tidak terlewati, karena selama masih kuat di atas target harga ini minimal ADMR masih akan sideways. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham Raja. Raja bisa kita lihat secara teknikal sebenarnya masih oke, masih bergerak uptrend. Sebelumnya sempat opening di harga lumayan tinggi 2780, setelah itu sempat turun jauh di bawah 2200. Tapi keesokan harinya bisa kita lihat Raja kembali bangkit, berhasil naik kembali di atas 2200 dan kembali mengetes 2500. Tapi bisa kita perhatikan sempat mencoba break 2500 tanggal 22 November, gagal break. Hari Senin kembali naik, tapi tetap belum berhasil terkonfirmasi break 2500 dan hari ini kembali melemah karena gagal break 2500. Dan jika kita perhatikan, saatnya Raja dekat dengan harga 2300 yang merupakan support minor, tapi support lebih kuat saat ini menurut saya ada di sekitar 2200. Dan untuk Raja, jika kita perhatikan di broker summary, asing hari ini memang melakukan distribusi, tapi secara keseluruhan dalam 1 bulan terakhir ini, asing sebenarnya masih masuk akumulasi. Dan penurunan 6% lebih ini memang ini ada distribusi, tapi distribusinya hanya small distribution. Jadi untuk yang ingin coba pantau saham Raja, menurut saya saat ini masih bisa coba pantau. Karena sekarang dekat dengan 2300, bisa wait and see di sekitar support minor ini. Apabila masih bisa bertanda rebound, bisa coba swing dengan target jangka pendek di 2400 sampai target lebih jauh di 2500. Atau lebih oke lagi, tunggu Raja lanjut turun dulu mengetes 2200, karena 2200 merupakan support lebih kuat. Apabila Raja masih bisa bertanda rebound, baru entry di sekitar 2200. Dengan target take profit tetap sama di 2400 sampai 2500.
atau hold 1 selama 2200 tidak tembus dengan target beli jauh jika 2700 sampai 2800. Karena secara teknikal Raja saat ini masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah, walaupun hari ini turun 6% lebih, ini belum ada tanda-tanda patah tren. Selanjutnya ESA bisa kita lihat hari ini juga naik 1% lebih, tapi candlenya juga tidak begitu oke. Mencoba naik di atas 850 masih gagal. Sebelumnya juga bisa kita lihat beberapa kali garis EMA 150 masih kuat menahan penurunan dari saham ESA. Saat ini garis EMA 150 masih berupa support di sekitar 825. Beberapa kali jika kita perhatikan dalam beberapa minggu ini, ESA selalu bisa bertahan di garis EMA 150 tapi selalu tertahan di harga 850. Dan beberapa kali juga mencoba naik di atas 850 secara candle ini belum terkonfirmasi break. Walaupun sempat tanggal 13 November opening juga di atas, tapi tetap saja 850 sebagai resisten saat ini belum terkonfirmasi break. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk ESA, menarik, walaupun hari ini asing melakukan distribusi dan beberapa hari sebelumnya asing sudah mulai masuk, dan kenaikan 1% lebih ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi secara teknikal memang ESA saat ini mulai sideways, tapi selama masih di atas garis EMA 150 untuk tren jangka menengah menurut saya ESA masih oke. Dan karena kenaikan hari ini candle tidak begitu oke walaupun ada akumulasi, tetap saja saya lihat apabila mau entry lebih oke adalah coba tunggu kembali di sekitar 825 sampai 820 untuk entry di sekitar target harga ini untuk lebih oke-nya, dan tetap jadikan 850 sampai garis EMA 50 di 880 target swing-nya. Karena apabila terpantau tetap gagal break garis EMA 50 secara teknikal ESA tetap akan sideways. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk swing atau hold saja terus selama garis EMA 150 tidak tembus dengan target lebih jauh sekitar 900 sampai 940. Selanjutnya saya coba analisa saham MAPI. Saham MAPI juga bisa kita lihat sebelumnya sempat turun dalam, setelah turun bawah keluar garis EMA sempat menyentuh 1400, setelah itu berhasil rebound. Tapi setelah berhasil rebound bisa kita lihat MAPI tetap kesulitan untuk naik di atas keluar garis EMA dan kembali melemah. Setelah sempat turun bawah harga 1500, hari ini MAPI naik 3% lebih mencoba untuk bertahan di 1500. Jadi memang candle hari Senin kemarin ini belum terkonfirmasi break 1500 nya, hari ini kembali naik. Jadi secara teknikal memang saat ini masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya. Tapi jika kita perhatikan broker summary, pada kenaikan hari ini asing masuk akumulasi, tapi satu minggu terakhir asing masih keluar. Di broker summary terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk MAPI apabila teman-teman sudah dapat sekitar 1400-an, mungkin masih bisa hold selama 1400 tidak tembus atau jadikan 1500 untuk trailing stop. Sedangkan target take profit jangka pendek menurut saya tetap di 1600. Karena 1600 saat ini masih berupa resisten lebih kuat karena di garis EMA 50 150. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba entry saham MAPI masih bisa coba dipantau, tapi tetap menurut saya paling aman wait and see kembali di sekitar 1500 sampai 1480 itu target entry-nya. Apabila MAPI terpantau minggu ini masih kuat berada di atas zona 1480 sampai 1500, bisa coba entry di sekitar target harga ini dengan target swing di garis EMA 50 150. Tapi sebaiknya jangan entry apabila ternyata MAPI nanti hari Kamis kembali melemah di bawah 1500. Kan secara teknikal masih ada potensi untuk kembali ke 1400. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.